Memang tidak bisa dipungkiri jika hampir semua unit militer suatu negara memiliki pasukan elit khusus atau satuan yang paling tangguh dan dapat dibanggakan oleh negaranya. Seperti yang kita ketahui, bahwa kemampuan anggota pasukan khusus ini biasanya jauh di atas orang-orang normal karena latihan berat yang telah menempa mereka sehingga menjadikan mereka pasukan elit terbaik di dunia. Sementara di Indonesia sendiri kita memiliki Komando Pasukan Khusus atau Satuan Elit Kopassus yang sangat diperhitungkan oleh dunia militer dan termasuk dalam daftar 5 pasukan khusus paling mematikan berdasarkan misi khusus yang telah dituntaskan menurut jejak catatan sejarah. Namun, jika kita melihat perkembangan teknologi dan sistem persenjataan terbaik di dunia saat ini, tentunya selain mempertimbangkan sistem persenjataan dan teknologi sebagai daya gertakan suatu negara terhadap negara lain, tentunya kekuatan militer atau pasukan elit khusus di setiap negara di dunia ini juga menjadi tolak ukur sebagai pasukan yang memiliki peran yang sangat penting. Sebab setiap pasukan khusus yang telah ditugaskan di medan pertempuran memiliki doktrin hidup dengan menuntaskan sebuah misi atau mati ketika mengalami kegagalan di medan pertempuran. Apalagi pasukan elit khusus telah dibekali kemampuan yang sangat luar biasa dengan menangkal potensi ancaman, menumpaskan sasaran strategis, dan melakukan misi penyelamatan yang berbahaya, sehingga ketika gugur di medan pertempuran akan selalu mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan tanpa batas. Namun sebelumnya, mari kita simak 5 pasukan khusus terbaik di dunia menurut daftar analis militer NKRI TV. Yang kelima ditempati oleh Alpha Group. Alpha Group sendiri adalah merupakan satuan elit yang dibentuk oleh KGB pada tahun 1974. Di dalam pembentukannya, Alpha Group terkenal sebagai unit elit anti-terorisme. Namun resminya adalah Directorate of the FSB Special Purpose Center yang merupakan subunit elit dari pasukan khusus Rusia dan berdiri sendiri dari Satuan Tugas Khusus Anti-Terorisme di Dinas Keamanan Federal Rusia. Adapun operasi khusus yang membuat satuan ini terkenal di dunia militer adalah di saat terjadinya krisis penyelamatan sandera sekolah Beslan pada tahun 2004 lalu, di mana 1.200 sandera ditahan oleh separatis Kenya, sehingga pasukan khusus Alpha Group kemudian harus diterjunkan langsung di medan pertempuran sebagai misi penyelamatan sandera. Akhirnya, setelah satuan khusus Alpha Group ini diturunkan, berhasil membunuh 31 teroris dan operasi tersebut kurang lebih berakhir dengan baik, kecuali dengan adanya lebih dari 350 warga sipil yang turut menjadi korban tewas dari aksi penyanderaan tersebut. Namun, selain Alpha Group, SAS Inggris menjadi posisi keempat dari kelima pasukan elit terbaik di dunia, yaitu British Special Air Service. Pasukan elit Inggris ini adalah merupakan rekan infanteri dari Special Boat Service dengan lambang SAS yang berarti menunjukkan semboyan siapa yang berani akan berjaya. Pasukan elit SAS sendiri dapat diibaratkan sebagai pasukan pengintai target jarak dekat dan perang kontra revolusi. Selain itu, pasukan SAS Inggris ini dapat bertahan lama di saat berada di pegunungan, hutan, gurun, dan lingkungan kota. Namun, adapun operasi yang dikenal oleh militer dunia dari kehebatan pasukan khusus ini adalah di saat mengakhiri krisis sandera pada tahun 1980-an terhadap target kedutaan Iran di London. Di saat satuan elit atau pasukan khusus SAS Inggris ini ditugaskan dalam misi khusus tersebut, SAS Inggris menggunakan granat kejut untuk membingungkan para teroris.
dan berhasil membunuh 5 orang dari 6 penyandra dan menyelamatkan 19 sandera tersebut. Namun, selain SAS Inggris, adapun pasukan elit yang ketiga terbaik di dunia ditempati oleh pasukan khusus Sayeret Matkal. Seperti yang kita ketahui, bahwa satuan elit Sayeret Matkal adalah merupakan pasukan pertahanan Israel yang ahli dalam senjata kecil, seni bela diri, dan mengumpulkan intelijen jauh di belakang garis depan musuh. Selain itu, di dalam tahap seleksi, para calon anggota akan menjalani latihan keras dengan secara terus-menerus diawasi oleh dokter dan psikolog. Karena hanya yang terkuat yang bisa terdaftar menjadi personel pasukan Sayeret Matkal Israel. Adapun operasi yang terkenal menurut catatan militer di dunia untuk keberhasilan pasukan khusus Sayeret Matkal di dalam menjalankan misinya, yaitu sebuah misi penyelamatan sandera yang ditahan di Air France penerbangan 139 di Bandara Entebbe, Uganda pada tahun 1976. Saat itu, seorang tentara atau pasukan khusus Sayeret Matkal Israel diterjunkan di medan pertempuran, sehingga di dalam menjalankan misinya 45 tentara Uganda, 6 pembajak, dan 3 sandera telah tewas dalam operasi tersebut. Namun, telah berhasil membebaskan 100 orang dari penyanderaan tersebut. Namun, selain pasukan elit Sayeret Matkal Israel, Satuan Khusus Kopassus Indonesia juga masuk daftar sebagai salah satu pasukan elit terbaik atau berada pada posisi kedua di dunia sebagai satuan khusus yang disegani di dunia militer. Namun, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia sudah pasti tahu dan kenal dengan pasukan khusus atau Kopassus TNI. Bukanlah merupakan pasukan elit Indonesia yang paling mematikan dari satuan elit lainnya. Namun, satu kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia saat ini, sebab satuan elit Kopassus TNI masuk daftar urutan kedua dari 138 negara militer yang terdaftar di Global Firepower. Seperti yang kita ketahui, jika Kopassus adalah singkatan dari Komando Pasukan Khusus yang dibentuk sebagai Pasukan Khusus Indonesia pada tahun 1952. Menurut catatan sejarah, Kopassus melakukan banyak operasi dan misi khusus seperti aksi langsung, perang non-konvensional, kontra pemberontakan, kontra terorisme, pengumpulan data intelijen, dan sabotase. Namun, adapun operasi yang tercatat di dalam sejarah militer dunia, yaitu di tahun 1981, kelompok ekstremis Islam membajak pesawat Garuda penerbangan 206. Pasukan elit Kopassus ini menjadi eksekutor dari misi tersebut setelah pesawat mendarat, dan komandan pasukan khusus TNI ini melakukan pelaksanaan operasi cepat sehingga menewaskan 3 pembajak dan membebaskan 50 orang penumpang. Sebenarnya masih banyak misi lain Kopassus di dalam menjalankan tugasnya. Misalkan saja pembebasan warga asing dari penyanderaan di Papua, penumpasan bajak laut Somalia yang juga melibatkan beberapa satuan khusus selain Kopassus. Namun yang paling dikenal oleh dunia militer adalah di saat pembebasan sandera dari teroris pada tahun 1981. Pasukan elit Kopassus ini tentunya berbeda dengan Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang merupakan unit amfibi dan operasi bawah laut, dan tugas utamanya adalah misi bawah laut dengan merampok kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah laut, pengintaian, penculikan tawanan, mempersiapkan pantai untuk operasi amfibi angkatan laut yang lebih besar dari anti-terorisme. Namun, adapun satuan elit terbaik dunia yang menempati pada posisi urutan pertama
adalah US Navy SEAL Amerika Serikat. Satuan ini sendiri dibentuk oleh Amerika Serikat pada tahun 1962. Satuan Navy SEAL ini terkenal di dunia militer karena kemampuannya untuk bertugas di bawah air, menangani pengintaian khusus, penanggulangan terorisme, penyelamatan sandera, dan perang non-konvensional. Salah satu operasi yang membuat US Navy SEAL ini dikenal di dunia militer adalah pasca diterjunkannya pada serangan 9 November dan mampu bertahan dengan tempo operasi yang luar biasa tersebut. Selain itu, US Navy SEAL ini pernah diterjunkan dengan sebuah tim yang diotoritasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang berhasil membunuh Osama bin Laden di markasnya Pakistan. Tidak hanya itu, Satuan Khusus Amerika Serikat ini juga dikenal pada saat penerjunan 3 personel Navy SEAL yang berhasil menewaskan 3 perompak Somalia ketika terjadi penyanderaan seorang kapten. Namun, selain pasukan elit Sayeret Matkal Israel, Satuan Khusus Kopassus Indonesia juga masuk daftar sebagai salah satu pasukan elit terbaik atau berada pada posisi kedua di dunia sebagai satuan khusus yang disegani di dunia militer. Namun, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia sudah pasti tahu dan kenal dengan pasukan khusus atau Kopassus TNI. Bukanlah merupakan pasukan elit Indonesia yang paling mematikan dari satuan elit lainnya. Namun, satu kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia saat ini, sebab satuan elit Kopassus TNI masuk daftar urutan kedua dari 138 negara militer yang terdaftar di Global Firepower. Seperti yang kita ketahui, jika Kopassus adalah singkatan dari Komando Pasukan Khusus yang dibentuk sebagai Pasukan Khusus Indonesia pada tahun 1952. Menurut catatan sejarah, Kopassus melakukan banyak operasi dan misi khusus, seperti aksi langsung, perang non-konvensional, kontra pemberontakan, kontra terorisme, pengumpulan data intelijen, dan sabotase. Namun, adapun operasi yang tercatat di dalam sejarah militer dunia, yaitu di tahun 1981, kelompok ekstremis Islam membajak pesawat Garuda penerbangan 206. Pasukan elit Kopassus ini menjadi eksekutor dari misi tersebut setelah pesawat mendarat, dan Komandan Pasukan Khusus TNI ini melakukan pelaksanaan operasi cepat sehingga menewaskan 3 pembajak dan membebaskan 50 orang penumpang. Sebenarnya masih banyak misi lain Kopassus di dalam menjalankan tugasnya. Misalkan saja pembebasan warga asing dari penyanderaan di Papua, penumpasan bajak laut Somalia yang juga melibatkan beberapa satuan khusus selain Kopassus. Namun yang paling dikenal oleh dunia militer adalah di saat pembebasan sandera dari teroris pada tahun 1981. Pasukan elit Kopassus ini tentunya berbeda dengan Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang merupakan unit amfibi dan operasi bawah laut, dan tugas utamanya adalah misi bawah laut dengan merampok kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah laut, pengintaian, penculikan tawanan, mempersiapkan pantai untuk operasi amfibi angkatan laut yang lebih besar dari anti-terorisme. Namun, adapun satuan elit terbaik dunia yang menempati pada posisi urutan pertama adalah US Navy SEAL Amerika Serikat. Satuan ini sendiri dibentuk oleh Amerika Serikat pada tahun 1962. Satuan Navy SEAL ini terkenal di dunia militer karena kemampuannya untuk bertugas di bawah air, menangani pengintaian khusus, penanggulangan terorisme, penyelamatan sandera, dan perang non-konvensional.
Salah satu operasi yang membuat US Navy SEAL ini dikenal di dunia militer adalah pasca diterjunkannya pada serangan 9 November dan mampu bertahan dengan tempo operasi yang luar biasa tersebut. Selain itu, US Navy SEAL ini pernah diterjunkan dengan sebuah tim yang diotoritasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang berhasil membunuh Osama bin Laden di markasnya Pakistan. Tidak hanya itu, Satuan Khusus Amerika Serikat ini juga dikenal pada saat penerjunan 3 personel Navy SEAL yang berhasil menewaskan 3 perompak Somalia ketika terjadi penyanderaan seorang kapten.